dalam rangka mewujudkan salah satu hak narapidana dalam memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, dibentuklah kader-kader kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Kasongan. Pembentukan Kades Pastika, Kader Kesehatan Lapas Narkotika Kasongan, sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Kasongan. Kades Pastika merupakan tenaga sukarela yang direkrut dari warga binaan pemasyarakatan, dilatih dan diberikan pembekalan khusus di bidang kesehatan yang nantinya akan membantu tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan dasar dan melakukan penanaman tanaman obat keluarga. Salam pembaruan. Saya Agus Arjanto SH, Kasih Binadik Lapas Narkotika kelas 2 Kasongan. Peserta PKP Angkatan 3 LAN KDOD Samarinda tahun 2023. Dalam aksi perubahan saya mengambil judul Kader Kesehatan yang disingkat Kades Pastika sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika kelas 2 Kasongan. Aksi perubahan saya ini menyikapi kondisi di mana jumlah tenaga kesehatan dalam memberikan layanan sangat terbatas dibanding dengan jumlah hunian lapas yang pada hari itu berjumlah 763 orang. Dengan terbentuknya kader kesehatan yang disingkat Kades Pastika, diharapkan Lapas Narkotika kelas 2 Kasongan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, dan dapat meningkatkan harapan hidup bagi WBP. Pemasyarakatan, Kalteng pasti pahala. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik atau Binadik merupakan salah satu seksi di dalam Lapas Narkotika kelas 2 Kasongan yang bertanggung jawab atas pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Seksi Binadik bertugas untuk melaksanakan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana dan anak didik, serta memberikan bimbingan pemasyarakatan, menyelenggarakan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial narkotika, dan memberikan perawatan bagi narapidana dan anak didik. Seksi Binadik memiliki peran penting dalam upaya pembinaan narapidana dan anak didik agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Namun kenyataannya, masih banyak masalah terkait pelayanan kesehatan yang dialami WBP Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Kasongan. Berdasarkan hasil analisa metode USG, yang menjadi masalah prioritas adalah kurangnya pelayanan kesehatan bagi WBP dengan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Kasongan. Berdasarkan hal tersebut, dirancang kegiatan yang berjudul Kades Pastika, Kader Kesehatan Lapas Narkotika, sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Kasongan. Secara umum, tujuan aksi perubahan Kades Pastika adalah untuk peningkatan layanan kesehatan melalui pemberdayaan WBP untuk menjadi Kades Pastika di Lapas Narkotika kelas 2 Kasongan. Kades Pastika ini dapat membantu petugas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada WBP. Adapun manfaat dari aksi perubahan Kades Pastika yaitu 1. Meningkatnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terkait layanan kesehatan WBP. 2. Peningkatan mutu layanan kesehatan bagi WBP. 3. Melatih aktualisasi kepemimpinan pejabat pengawas dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas fungsi. 4. Melatih dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan adaptasi dan transformasi dalam pelaksanaan tugas dengan membuat inovasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja. 5. Mendapatkan layanan kesehatan yang optimal selama menjalani pembinaan di Lapas Narkotika kelas 2 Kasongan. 6. Adanya tanaman dan pemanfaatan tanaman obat keluarga
atau toga di area pekarangan lapas narkotika kelas 2 Kasongan. 7. Adanya ASN profesional yang memiliki budaya kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh solidnya tim efektif yang dibentuk. Kemampuan tim efektif dalam koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder sangat dibutuhkan agar pelaksanaan tercapai sesuai harapan. Analisis terhadap stakeholders dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu promoter, defender, latent, dan apathetic. Deskripsi proses kepemimpinan. Tahap persiapan pelaksanaan aksi perubahan yang meliputi konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan coach, rapat pembentukan tim efektif, tahap sosialisasi aksi perubahan kepada stakeholder, tahap seleksi dan penetapan kader kesehatan yang terdiri dari koordinasi dengan Puskesmas Kasongan 2 untuk permintaan tenaga pemberi materi pelatihan kepada Kades Pastika tentang layanan kesehatan, koordinasi dengan BNK Kabupaten Katingan untuk permintaan tenaga pemberi materi pelatihan tentang bahaya narkoba, rapat penentuan kriteria dan pemilihan calon Kades Pastika dilaksanakan bersama seluruh tim efektif. Deskripsi hasil kepemimpinan. Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pengelolaan budaya kerja, membangun jejaring dan kolaborasi, strategi pengembangan kompetensi. Keberlanjutan aksi perubahan. Aksi perubahan yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi sebuah kegiatan yang rutin dan menjadi program atau kegiatan berkelanjutan. Perubahan positif yang luar biasa telah menghiasi setiap sudut lembaga ini. Aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh para kader kesehatan tidak hanya sekedar mengubah paradigma terhadap kesehatan di dalam lapas, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan terhadap para narapidana dan petugas lapas. Keberlanjutan dari perubahan ini tidak hanya terlihat dari segi fisik, tetapi juga dari sudut pandang mental dan sosial. Kader-kader kesehatan tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan edukasi kesehatan. Mereka memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, kepada narapidana. Saya Rano, kader kesehatan Lapas Narkotika Kasongan, siap mendukung program Kades Pastika. Saya senang dipilih menjadi seorang Kades Pastika karena dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan skill saya tentang layanan kesehatan dan juga bahaya narkoba. Harapan saya, semoga kami Kades Pastika dapat memberi manfaat yang baik untuk warga binaan dan membantu petugas kesehatan dalam memberi layanan kesehatan kepada WBP. Semangat! Saya Maliadian Diket, perawat penyelia di Klinik Lapas Narkotika Kasongan. Dengan adanya Kades Pastika, kami merasa sangat terbantu, di mana peran kader nantinya dapat mengidentifikasi apa yang menjadi hambatan dan kebutuhan kesehatan bagi WP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwono, AMDIP Esos MSI, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Kelas 2 Kasongan. Berharap Kades Pastika dapat berperan aktif, menggerakkan warga binaan pemasyarakatan dan memberikan pemahaman untuk sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Semangat terus Kades Pastika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Eni Yunita Haryanti, Kepala UPTD Puskesmas Kasongan 2, mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Agus Ardianto dengan membentuk kader kesehatan di lapas yang disingkat dengan Kades Pastika. Semoga Kades Pastika ini dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semangat!